Saya dari kelompok 8 dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem komunikasi terpadu udara yang memuat di dalamnya yaitu wireless sensor network. Next, Ilham. Berikut merupakan daftar pembahasan yang ada di dalam PPT kami, yaitu yang pertama definisi WSN, tujuan WSN, arsitektur WSN, cara kerja WSN, komponen WSN, regulasi tentang WSN, contoh perangkat, transceiver WSN, ciri-ciri WSN, spesifikasi industri WSN, dan yang terakhir yaitu implementasi WSN. Yang pertama yaitu pengertian dari WSN. Apa sih WSN itu? Wireless Sensor Network atau yang biasa disebut WSN adalah suatu jaringan nirkabel yang terdiri dari kumpulan node sensor yang tersebar di suatu area tertentu. Tiap node sensor memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data dan berkomunikasi dengan node sensor lainnya. Next, Ilham. Nah, berikut ini merupakan tujuan dari WSN. Tujuan dasar dari WSN sendiri yaitu untuk dapat memonitoring atau memantau suatu perkembangan dalam suatu wilayah atau keadaan yang sulit dijangkau oleh manusia. Nah, berikut merupakan arsitektur umum dari WSN sendiri. Dari gambar dapat dilihat bahwa sensor network memiliki kemampuan untuk merutekan data yang dikumpul ke node lain yang berdekatan. Masing node dalam jaringan kabel biasanya dilengkapi dengan radio transceiver atau alat komunikasi wireless lainnya, mikrokontroller, dan juga sumber tegangan. Data dikirimkan melalui transmisi radio akan diteruskan menuju base station atau yang merupakan penghubung antara node sensor dan user. Dapat diakses melalui berbagai koneksi atau satelit, sehingga memungkinkan user secara real time melalui remote server. Next, Ilham. Nah, selain arsitektur umum dari WSN itu sendiri, ada dua topologi yang biasa digunakan dalam WSN, yaitu tipe cluster dan tipe flat. Untuk tipe cluster sendiri memiliki node sensor yang diatur dalam susunan secara hierarki sehingga tiga node, yaitu child node, cluster head, dan parent node. Cluster head berfungsi sebagai pengatur beberapa child node dan absinya. Beberapa cluster head menjadi dari parent node. Kemudian untuk topologi jaringan flat hanya kedua macam secara fungsional, yaitu sensor atau source node dan sink node. Semua sensor node dalam sistem mengirimkan data ke satu tujuan akhir, yaitu sink node. Next, Ilham. Slide ini akan dijelaskan oleh Ilham. Selanjutnya ini merupakan cara kerja pada N-node yang pada dasarnya terdiri dari sensor dan aktuator yang diproses sinyalnya sehingga terjadi sesuatu yang kita inginkan. Nah, selanjutnya komponen dari WSN dapat dilihat pada daftar berikut ya teman-teman. Ya, yang pertama yaitu transceiver yang berfungsi untuk mengirim atau menerima data yang biasanya pada jaringan WSN ini digunakan protokol IEEE 802.15.4 yang kemudian data tersebut diterima oleh konsentrator dan dikirim kepada server pusat untuk disimpan atau ditampilkan pada datanya yang mungkin dapat menggunakan jaringan internet atau jaringan seluler atau mungkin jaringan wifi. Selanjutnya adalah microcontroller yang berfungsi untuk melakukan pengontrolan sensor dan perangkat yang terhubung lainnya, namun juga tidak
hanya juga melakukan pengontrolan, namun juga berfungsi untuk membaca dan mengubah nilai dari sensor yang dibaca menjadi nilai tertentu seperti nilai-nilai yang standar internasional. Contohnya seperti pada data analog sensor, temperatur, lalu diubah menjadi nilai Celsius yang selanjutnya akan dilakukan pengiriman yang diperintahkan oleh microcontroller sesuai jadwalnya. Selanjutnya adalah power source yang berfungsi sebagai sumber daya dari sistem WSN ini ya. Biasanya dapat berupa baterai atau campuran dari baterai dan energy harvesting device seperti solar panel atau magnetic tenaga udara. Atau juga mungkin jika perangkat WSN yang memerlukan daya yang kecil sekali dapat menggunakan peltier yang menggunakan perbedaan suhu dari lingkungan. Selanjutnya adalah external memory. Nah, external memory ini sebenarnya opsional ya teman-teman, di mana fungsinya sebagai tambahan memori untuk sistem WSN ini. Biasanya digunakan untuk sistem cadangan untuk menyimpan data cadangan jika pengirimannya itu tidak berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah sensor yang berfungsi untuk merasakan atau mencacing objek yang ingin diukur atau dimonitoring menggunakan jaringan WSN ini. Regulasi untuk penggunaan pita frekuensi pada implementasi WSN ini dapat dilihat pada Peraturan Menteri Kominfo pada pengaplikasian perangkat pemancar CRD atau Short Range Device, di mana perangkat ini menggunakan pita frekuensi ISM band pada frekuensi 2,4 GHz dengan efektif radiated power maksimal yaitu 100 mW. Dengan sebagai contoh, teman-teman bisa menggunakan Zigbee, itu ada yang menggunakan frekuensi 2,4. Selanjutnya untuk perangkat pemancar LPWA atau Low Power Wide Area digunakan frekuensi 920 sampai 923 MHz, di mana untuk pengimplementasiannya dibagi menjadi dua, yaitu wideband dengan take power pada end node tidak lebih dari 100 mW ARP, take power gateway tidak lebih dari 400 mW dengan bandwidth maksimal 250 kHz, dan untuk narrowband take power pada end node tidak lebih dari 250 mW ARP, take power gateway tidak lebih dari 400 mW dengan bandwidth maksimal 200 kHz. Mungkin bagi teman-teman yang bingung ketika memilih perangkat transceiver untuk WSN kok nggak ada yang frekuensi 920, mungkin teman-teman bisa memilih perangkat untuk transceiver serta mungkin antenanya untuk dengan frekuensi SM915 ya teman-teman. Nanti tinggal dikonfig aja untuk frekuensi yang digunakan untuk 920 MHz. Ya, kalau penggunaan di frekuensi 915 ini harus hati-hati karena pada frekuensi ini dekat dengan frekuensi seluler. Nah, untuk contoh perangkat transceiver yang sering digunakan dan banyak dijual di pasaran, yang pertama yaitu Zigbee XB yang dia menggunakan protokol Zigbee. Karena banyak sekali fitur yang dapat kita atur dengan mudah, diantaranya seperti digimesh atau pembuatan mesh network dengan mudah menggunakan software yang diberikan. Yang kedua itu Transceiver, biasanya produknya Semtech dengan seri SX12 ya. Biasanya sudah banyak modul LoRa yang menggunakan chip tipe ini yang banyak beredar di pasaran. Namun kalau teman-teman ingin menggunakan yang versi ini biasanya pakai versi yang SX1276, karena yang 1276 itu bisa di set ke 920, tapi kalau yang 1278 ini dia frekuensinya 433, jadi jangan pakai yang SX1278. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri WSN. Di antaranya adalah terdiri dari minimal tuh 2 node sensor, lalu memiliki fitur self-organized network atau SON, memiliki fitur self network maintenance atau SNM, menggunakan multi-hop routing, dan komunikasi dilakukan dengan jarak relatif pendek. Jadi ini berhubungan dengan ciri yang menggunakan multi-hop routing ya teman-teman, di mana karena komunikasinya relatif pendek maka diperlukan mekanisme multi-hop routing sehingga perangkat X-board itu dapat meneruskan pesan dari end node tersebut sehingga bisa sampai ke konsentrator.
Ini juga berhubungan dengan pengiriman yang bersifat broadcast yang membuat network dapat mendengarkan dan meneruskan data tersebut jika diperlukan. Nah, untuk implementasi WSN pada industri ini sedikit berbeda ya teman-teman, dan ada beberapa aspek yang berbeda jika dibandingkan dengan pengaplikasian pada penelitian, misalkan seperti monitoring suhu, kelembapan pada hutan. Untuk industri itu yang paling penting adalah reliability atau sistem WSN kita harus dapat diandalkan jika terjadi. Jadi tidak sedikit diperbaiki gitu. Lalu selanjutnya adalah latensi, di mana tentunya lama pengiriman atau delay dari data diambil sampai disimpan dan ditampilkan ini sangat penting ya teman-teman. Apalagi yang berhubungan dengan keselamatan dan proses produksi. Sebagai contoh, jika kita buat sistem WSN untuk mengukur dan mengirimkan data jantung pekerja gitu, jika terjadi heart arrest atau mungkin jantungnya berhenti, tiba-tiba kan harus dengan cepat dan data tersebut dapat dikirim dan ditampilkan karena setiap data itu sangat berharga. Lalu untuk sensor, data update rate itu juga sangat penting. Karena semakin tinggi resolusi data yang diartikan, maka analisa masalah akan lebih mudah dilakukan karena minimnya blind spot yang dapat terjadi di antara pengiriman data tersebut. Lalu selanjutnya adalah wireless transmission range, yang dimana ini dapat berhubungan dengan cost deployment. Jika kita memiliki perangkat dengan transmission range yang kecil, tentunya akan membuat banyak device atau accelerator yang harus disediakan, sehingga cost akan naik. Selanjutnya adalah power consumption, tentunya ini merupakan trade-off yang harus kita pertimbangkan ketika kita ingin mendesain sebuah arsitektur WSN pada industri. Karena untuk mendapatkan power consumption yang kecil, maka yang pasti latensi pada menjadi besar, update rate menjadi kecil, dan transmission range juga menjadi kecil. Sehingga sangat diperlukan untuk menentukan komposisi yang paling optimal sehingga didapatkan latensi yang paling kecil, update rate paling besar, transmission range yang bagus, namun dengan power consumption yang bagus. Sehingga tidak perlu sedikit mengganti baterai yang deteksi pergerakan musuh di tempat yang jauh, jangkauan secara fisik. Pengaplikasian WSN juga dapat meningkatkan keselamatan petugas keamanan dengan diimplementasikan perangkat dan kendaraan tak berawak. Next. Dan berikutnya ialah penelitian yang relevan dari WSN. Yang pertama itu ada penelitian yang membahas tentang sistem informasi parkir dengan memanfaatkan WSN yang berjudul Implementasi Smart City Manajemen Parkir berbasis WSN. Kemudian contoh yang kedua itu ada penelitian yang membuat sebuah purwarupa smart bulletin data center berbasis jaringan sensor. Kemudian ada implementasi WSN menggunakan LoRa untuk pemantauan tingkat pencemaran udara di Kota Surabaya. Next. Next, Ilham. Terima kasih. Dari presentasi kelompok kami, apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan. Oke, silakan untuk tanya jawab ya. Harusnya tadi sensor-sensornya dari contoh-contoh itu tadi sensornya juga kamu breakdown sensornya apa, kemudian bagaimana proses kerjanya, sehingga dari contoh itu lebih lengkap. Oke, silakan untuk
untuk tanya jawab ya. Jadi WSN itu 3 bagian yang penting adalah 1 connectivity, ya, kemudian 2 sensor, ya, 3 untuk aplikasinya. Oke, silakan dipimpin untuk barangkali ada temanmu yang ingin menyampaikan sesuatu. Monggo jika teman-teman punya pertanyaan. Tes. Saya tadi izin masuk. Iya, Teresa. Saya izin ke kelompok sendiri. Saya kan berada di Pacific Ring of Fire atau rangkaian gunung yang aktif di dunia yang membentang sepanjang lempeng Pasifik, sehingga bisa dikatakan Indonesia memiliki gunung api yang banyak. Apakah teknologi WSN ini bisa diterapkan sebagai pemantau gunung api tersebut? Jika iya, bagaimana penjelasan mengenai orientasinya? Terima kasih. Terima kasih, Dok. Mohon mungkin untuk diulang lagi, Mbak Desa, karena suaranya agak putus terus tadi. Oh iya, saya ulangi lagi. Indonesia kan di Pacific of Fire atau rangkaian gunung api yang paling aktif di dunia, sehingga Indonesia ini memiliki jumlah gunung api yang banyak. Teknologi WSN ini bisa diterapkan sebagai pemantau gunung api. Jika iya, bagaimana penjelasannya mengenai implementasi tersebut? Terima kasih. Apakah sudah terdengar, Ilham? Oh iya, terdengar. Ya, terima kasih. Saya tampung dulu ya. Untuk teman-teman yang lain, monggo. Ada saya suara terdengar. Ya, dengar Mbak Anissa. Ya, saya Anissa, NRP 2. Saya ingin bertanya. Kan tadi telah disebutkan 6 poin ciri-ciri dari hardware sensor network, yang mana dari organizing network dan self network maintenance itu memiliki sistem kerja yang berbeda. Memiliki sistem kerja apa yang dapat dibedakan secara signifikan dan dapat diberi sedikit contoh pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari ini bagaimana ya? Terima kasih. Sama-sama Mbak Anissa. Mungkin satu lagi teman-teman. Ilham, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Ini saya mau tanya, saya Hanifah Fida, NRP 25. Saya mau tanya, negara Indonesia kan salah satu negara yang paling rentan bencana ya, kayak mirip-mirip sama Jepang. Nah, itu sudah seharusnya kan Indonesia itu punya sistem yang baik. Tapi di banyak kesempatan kalau saya tahu kan beberapa waktu terakhir itu sering gempa ya. BMKG itu selalu mengabarkan adanya gempa sesaat setelah gempa itu terjadi. Jadi kayak kemungkinan seperti telat gitu loh. Nah, kira-kira dalam WSN sensor apa yang cocok yang seharusnya dikembangkan supaya Indonesia ini bisa melakukan tindak preventif sehingga tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan di kemudian hari seperti itu. Apa sudah jelas Ilham atau perlu diulangi? Iya Pak, jadi tadi itu tentang ini ya, tentang semacam kayak sistem peringatan dari BMKG itu ya, yang telat gitu ya. Ya, itu kan sering telat soalnya kan ya. Jadi kira-kira kalau misalnya dikembangkan WSN itu WSN yang seperti apa, sensor yang seperti apa yang cocok gitu sih pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Hari ini kami minta waktunya mungkin 5-6 menit untuk mencari jawaban, itu apakah diberikan gitu? Oke.
Mbak Anissa. Jadi untuk skema self-organizing network atau SON dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, yang diantaranya adalah self-configuration, yaitu kemampuan WSN untuk mengkonfigurasi node sensor secara otomatis dan mulus. Terus ada self-healing, yaitu kemampuan WSN untuk secara otomatis mendeteksi, mendiagnosis, dan memperbaiki masalah perangkat lunak atau perangkat keras yang dilokalkan gitu, jadi yang ada di dalam dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah self-optimization, kemampuan WSN untuk terus mencari peluang untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Itu yang keempat adalah self-protection, itu kemampuan WSN untuk secara otomatis mempertahankan diri dari ancaman atau kegagalan berjenjang. WSN ini harus memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi dan mencegah kegagalan sistem secara luas. Nah, untuk contoh dapat dilihat seperti sistem auto-routing pada sistem WSN. Di mana sistem tersebut dapat mengenali cost yang diperlukan untuk melakukan routing dan dapat memilih jalur dengan cost yang paling optimal untuk dilaluinya. Nah, untuk bagian self-network maintenance ini masih ada hubungannya dengan kategori pada self-organizing network. Pada kategori self-healing, di mana sistem jaringan tersebut dapat mengenali dan menentukan tindakan terbaik untuk mengatasi failure pada device yang ada melalui algoritma tertentu. Nah, untuk contoh algoritmanya, ini adalah salah satu contoh algoritma yang ada di salah sebuah penelitian. Jadi dia mendeteksi apakah ada sistem yang bermasalah pada sistemnya dan akan memberikan notifikasi kepada server. Mbak Anissa, bagaimana? Ya, terima kasih atas jawabannya. Berarti ini sistemnya ini udah ada penelitiannya ya? Udah, kalau penelitiannya pasti di sisi WSN itu banyak sih untuk penelitian tentang kayak sistem routing, sistem otomasinya, manajemennya sendiri. Oh iya, makasih ya atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Iya, Kak. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Vida, di mana pertanyaannya yaitu negara Indonesia rentan terhadap bencana alam yaitu gempa bumi maupun tsunami. Dan dijelaskan sensor WSN apa yang cocok dan seharusnya dikembangkan untuk dapat menanggulangi banyaknya korban jiwa yang dapat ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Saya sudah searching di internet dan BMKG sendiri sudah memiliki sistem yaitu Indonesia Earthquake Early Warning System, yang dimana memberikan peringatan gempa dengan waktu 30 detik sebelum terjadinya gempa. Nah, di situ dapat dilihat bagaimana cara dari Indonesia Earthquake Early Warning System itu bekerja. Yaitu awalnya sistem ini akan mendeteksi gelombang shear yang datang lebih awal, kemudian ada gelombang shear yang datang beberapa detik kemudian. Nah, setiap terjadinya gempa bumi, gelombang pressure akan tiba di sensor lebih awal, dan selanjutnya di dalam beberapa detik kemudian titik gelombang shear yang sifatnya destruktif atau merusak. Kemudian data dari sensor ini akan dikirimkan melalui satelit dan akan diproses kemudian untuk dikirimkan melalui mobile apps atau website dari BMKG itu sendiri.
Berarti dari BMKG-nya sudah ada ya? Oke. Soalnya terakhir saya baca tuh cuma pakai seismogram. Oke, kalau begitu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Tessa tentang penerapan WSN sebagai pemantau Gunung Merapi. Dari hasil yang kami sudah cari, WSN itu dapat digunakan dan disebar dengan pola yang sesuai dengan kebutuhan pada gunung api. Desain protokol komunikasi yang sesuai, pengembangan layanan aplikasi yang dibutuhkan, memungkinkan pemantauan gunung api lebih menarik dan dapat bermanfaat untuk kepentingan riset dan deteksi letusan atau bahaya. WSN ini dapat dihubungkan dengan jaringan yang terletak pada pos pengamatan yang jauhnya itu bisa beberapa puluh kilometer dengan menggunakan media nirkabel atau fiber optik. Kemudian data yang ditangkap dapat dikirimkan ke pos pengamatan dengan kualitas yang lebih baik karena setiap node sensor dapat melakukan pemrosesan data untuk agregasi data dan transmisi ke SINC yang berada di pos pengamatan yang ada di sekitar gunung atau jauh dari gunung api. Kemudian transmisi data dari node ke node dapat dilakukan dengan protokol routing yang dapat dibangun sesuai dengan kebutuhan pemantauan gunung api yang memberikan end-to-end delay yang kecil, kualitas layanan, dan keamanan data. Baik, Mbak Tessa, apakah ada feedback? Baik, terima kasih atas. Sama-sama. Dari teman-teman yang lain, apakah ada? Monggo bagi untuk teman-teman yang Nina, apakah suara saya terdengar? Dengar. dia monggo Mbak Cindy. Ya, saya izin bertanya. Kan tadi kan dijelaskan kan ZigBee merupakan contoh standar WSN. Nah, ZigBee sendiri juga ditargetkan pada frekuensi radio aplikasi yang memerlukan kecepatan data rendah. Nah, mohon dijelaskan bagaimana pertukaran data via ZigBee. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cindy. Mungkin disimpan dulu. Bagi teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Saya Vira izin bertanya, apakah diperbolehkan Ilham? Monggo Vira. Ya, saya izin bertanya, apabila dalam satu sistem BSN ini terdapat beberapa komponen yang rusak, itu bagaimana ya pendeteksiannya? Semisal nih pada mobil autopilot, yang mana sensor ini masih bisa membaca dengan baik, sehingga masih terlihat normal. Namun ada modul GPS yang rusak dan mengakibatkan mobil autopilot ini tidak mengetahui posisi dari mobil tersebut dan mengakibatkan kecelakaan. Nah, bagaimana sih untuk mendeteksi komponen yang rusak namun tidak terbaca oleh sensor? Terima kasih. Berarti tadi itu sistem jika ada yang rusak itu ya, atau ada yang failure gitu ya? Iya, jika ada yang rusak itu bagaimana mendeteksinya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi teman-teman.
Itu yang lain. Mungkin yang 2 disiapkan dulu, Ilham. Oh, gitu. Mungkin ada yang nanti setelah ini. Ya, jelas Mas Iman. Oke. Saya mau bertanya perihal WSN ini ya, Ham ya. Di situ kan dijelaskan tadi pada sistem WSN ini itu data yang dikirimkan oleh NOT itu bersifat broadcast. Nah, bukankah sistem broadcast itu rawan terhadap pencurian data ya? Karena semua orang itu dapat mendengarkan dan mengambil data tersebut. Nah, serta terus orang lain itu dapat membroadcast data mereka ke dalam sistem tersebut. Lalu bagaimana sistem WSN ini dapat menanggulangi masalah keamanan perihal pencurian data tersebut, Ham? Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Iman. Saya tahu ya dari pertanyaan tersebut. Mungkin minta waktu 4 menit untuk menjawab. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy. Pertanyaannya yaitu Zigbee merupakan contoh standar WSN. Zigbee juga ditargetkan pada frekuensi radio aplikasi yang memerlukan kecepatan data rendah. Mohon dijelaskan bagaimana pertukaran data Zigbee pada Zigbee. Zigbee memiliki 3 cara dalam pertukaran data, yaitu yang pertama, data dikirimkan secara periodik. Maksudnya yaitu data dikirim dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya pada sensor, di mana sensor aktif kemudian membaca data dan mengirimkannya, dan kemudian akan kembali tidak aktif, atau dalam mode sleep mode. Yang kedua yaitu data akan dikirimkan berselang waktu yang sesuai. Contohnya dapat dilihat pada alat pendeteksi kebakaran, di mana Ya, saya ulangi lagi Bu ya. Pada Zigbee memiliki 3 cara dalam pertukaran data. Yang pertama, data yang dikirimkan secara periodik. Maksudnya yaitu data dikirimkan dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya yaitu pada penggunaan sensor, di mana pada saatnya sensor itu aktif membaca data dan mengirimkannya, dan juga ada mode sleep yaitu saat sensor tidak aktif. Yang kedua yaitu data yang dikirimkan berselang waktu yang sesuai. Contohnya dapat dilihat pada alat pendeteksi kebakaran, di mana alat tersebut hanya perlu mengirim data saat diperlukan. Yang ketiga, data dikirimkan secara berulang dengan kecepatan yang tetap. Hal ini akan sangat bergantung dengan time slot yang dialokasikan, atau biasa disebut dengan. Apakah dari Cindy ada feedback? Iya, Levi, dari saya cukup jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih untuk Cindy atas pertanyaannya juga. Kemudian saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Vira tentang komponen WSN yang rusak. Bagaimana cara mendeteksinya? Misalnya mobil autopilot ya, yang GPS-nya rusak dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Maka jawaban dari kami pada sistem WSN, terutama pada critical application seperti self-driving car, itu biasanya terdapat sistem redundant, di mana untuk mensubstitusi sensor yang faulty, yang digunakan sensor lain seperti GPS cadangan, atau memakai sistem planning dan real-time prediction yang menggunakan data sensor fusion dari data sensor lainnya seperti kecepatan, arah gerak kendaraan,
akselerasi kendaraan, seberapa jauh kendaraan berpindah, dan lain-lain. Tentunya sistem redundant ini memiliki threshold untuk kendaraan tersebut agar terus dapat bekerja. Selebihnya akan memberikan alert atau peringatan kepada pengemudi atau penumpang untuk mengambil alih kemudi atau bahkan menepi untuk berhenti dan diperbaiki oleh teknisi kendaraan tersebut. Biasanya kendaraan, terutama keluaran baru sekitar tahun 2000-an ke atas itu sudah memiliki sistem untuk mengecek sistemnya. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki pengetahuan tentang mobil, tidak dengan indikator engine check pada kendaraan, yang berarti ada hal yang tidak beres pada kendaraan tersebut. Apakah dari Fir jelas? Apakah ada feedback? Baik, menurut saya sudah cukup membantu dan menjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih, Mbak Nina. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaannya Mas Iman tentang keamanan pada sistem WSN. Pada sistem WSN ini sebenarnya itu agak rumit menurut kelompok kami untuk diimplementasikan karena banyak hal yang diperhitungkan. Di antaranya adalah masalah keamanan untuk mengatasi itu tuh sebenarnya tergantung dari pengaplikasian sistem WSN tersebut. Jika hanya sistem monitoring lingkungan, mungkin nggak perlu ya untuk sistem keamanan yang bagus-bagus gitu. Namun jika pengaplikasiannya untuk militer, pasti memerlukan sistem keamanan yang tinggi. Untuk itu dapat menggunakan protokol keamanan untuk WSN seperti SPINS yang melakukan autentikasi data yang dikirim dan melihat seberapa baru data tersebut. Jadi kalau datanya itu udah usang gitu, dia nggak mau terima. Lalu kayak seperti TinySec itu menggunakan cyberblock chaining untuk mengenkripsi data dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini ada gambar yang ada di PPT kami itu. Ini sebuah paper, cuplikan sebuah paper yang dia itu membahas macam-macam wireless sensor network security protocol yang bisa digunakan. Mungkin masih ada feedback. Berarti untuk yang untuk khusus bencana itu nggak ada perlu kayak protokol untuk keamanan yang terlalu signifikan ya. Berarti untuk khusus militer aja yang itu perlu pengamanan yang ketat. Sebenarnya untuk itu tuh tergantung pengaplikasiannya, apakah datanya itu konfidensial atau enggak. Maksudnya data itu tuh data rahasia atau tidak. Mungkin seperti data untuk industri kan agak rahasia ya, misalkan karena harus rahasia dari saingan industrinya. Terus kalau untuk militer kan nggak pasti itu rahasia. Nah, sistem keamanannya itu justru dia itu juga bukan tanpa sesuatu yang dikorbankan gitu. Jadi semakin kompleks sistem keamanannya juga semakin banyak power yang dibutuhkan. Nah, ini kita harus bisa memilih, bisa memprioritaskan mana yang penting, apakah powernya atau sistem keamanannya gitu. Dari saya cukup. Mas Ilham, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Iman.